Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari Partai Banteng. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan. Dan menanggapi pernyataan itu, Joko Widodo menyebutkan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Lantas, apa makna partai perorangan yang disebut oleh Jokowi? Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Hasto menyatakan Joko Widodo, Gibran Rakabuming-Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak lagi menjadi kader PDIP. Penegasan ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan dan akan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saat ditemui di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto dengan menyatakan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Sembilan aja gitu Pak maksudnya Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Selain memberhentikan Jokowi dan keluarganya dari anggota partai, DPP PDI Perjuangan juga memecat 27 kader yang indisipliner dan tidak menjalankan perintah partai. Lantas, apa maksud Jokowi menyebut soal partai perorangan tersebut? Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Robin Freddy, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apa maksud Jokowi menyebut soal partai perorangan tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir di studio pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Mas Nyarwi. Kemudian melalui sambungan online ada juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro dan Sekjen Projo Handoko. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat Oke, sore. kita langsung menuju ke Mas Handoko terlebih dahulu. Mas Handoko, pernyataan disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang ditujukan untuk menggambarkan kondisi di internal PDI Perjuangan atau untuk merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi? Ya, kalau soal di internal PDI Perjuangan tentu saya tidak bisa bicara Mbak ya. Itu kan wilayah lain lah ya. Saya juga cuma mau menegaskan bahwa pernyataan dari Mas Hasto itu kan memang sebuah statement dari situasi yang di lapangan memang sudah terjadi gitu kan. Selama ini kita lihat di Pilpres maupun di Pilkada memang Pak Jokowi berbeda jalan dengan PDI Perjuangan. Kalau kemudian kita lihat memang kan masyarakat ini kan membutuhkan saluran aspirasi, mau keluhan, tuntutan, harapan dan lain-lain lah. Ini
yang merupakan sebetulnya salah satu fungsi dari partai politik. Dan saat ini Pak Jokowi kan punya approval rating sangat tinggi di rakyat gitu kan. Pak Jokowi ini sangat dekat dengan rakyat sehingga saya yakin rakyat menilai bahwa Pak Jokowi ini juga saluran yang tepat untuk menyampaikan semua aspirasi itu. Dan kalau dalam bentuknya bisa, ya kita belum tahu nanti apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan partai politik atau kemudian memang Pak Jokowi akan menjalankan fungsi kerja politiknya secara sendiri tanpa partai politik, itu soal lain. Tapi yang penting saya lihat bahwa tujuannya sama semuanya juga demi kesejahteraan rakyat. Ya, Mas Handoko, artinya partai perorangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang untuk menggambarkan kondisi internal PD Perjuangan atau merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi? Belum terjawab tadi pertanyaan saya, Mas Handoko. Ya, saya pikir itu sikap politik dari Pak Jokowi ya, bahwa artinya menegaskan bahwa ya sekarang memang Pak Jokowi tidak bersama dengan PDI Perjuangan. Itu bisa kita baca, artinya ketika merespon, ketika ditanya oleh wartawan gitu ya, Pak Jokowi menjawab partai perorangan gitu kan, artinya kan bukan PDI Perjuangan lagi. Tentu ini adalah sebuah sikap politik Pak Jokowi dalam melakukan langkah-langkah politik ke depan. Baik, kita ke Mas Eno. Mas Eno, yang ingin kita tahu kenapa kok baru sekarang seolah-olah ada penegasan dari PDIP, Mas Hasto menyampaikan bahwa Jokowi beserta keluarganya, di situ disebut juga ada Mas Gibran, kemudian ada Bobi Nasution sudah tidak lagi menjadi kader dari PDIP. Apakah sudah dikembalikan KTA-nya atau seperti apa mekanismenya? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Adit, Mbak Gina. Jadi poinnya kan kita tahulah dalam setiap organisasi, apalagi ini partai politik, pasti dalam berideologi itu ada disiplin partai. Dan disiplin partai itu adalah bagian dari rule of the game. Kita akan diberikan suatu panduan bahwa hidup di negara hukum. Maka dalam setiap konteks rule of the game harus disiapkan. Termasuk dalam lembaga demokrasi partai-partai politik. Nah, kalau ada orang yang misalnya mengambil langkah politik, melakukan praktek politik, menganut asas politik yang misalnya berseberangan, berbeda, bahkan mungkin berlawanan dengan prinsip-prinsip partai politik, tentu saja akan ada konsekuensi yang harus dilalui oleh orang tersebut. Dan konsekuensinya bisa beragam. Mulai dari teguran tertulis, lalu teguran lisan, termasuk kemudian pemecatan atau suatu statement yang kemudian bukan bagian dari keluarga. Nah, dalam konteks itu saya rasa kan masalah ini bukan barang baru. Ini berita yang cukup lama sebetulnya. Dari dulu sudah seringkali kami sampaikan bahwa dengan melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan partai, mengambil suatu praktek politik yang kemudian mengundang suatu catatan kritis dari sejarah bangsa, berbagai perguruan tinggi bersuara, kelompok kritis bersuara, mahasiswa anak muda juga bersuara tentang keresahan masa depan demokrasi kita dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Maka berulang kali kita sudah sampaikan, bahkan pasca Pilpres ya sebelum Pilkada serentak kemarin, bahwa dengan demikian Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Apalagi dalam konteks Mas Gibran dan Mas Bobi misalnya, yang pada saat pencalonannya itu berbeda jalan dengan rekomendasi resmi partai, maka otomatis pada saat itu juga keanggotaannya batal. Nah, itu bahkan sudah kami kirimkan surat. Tetapi soal surat menyurat itu kan hanya soal formalitas. Buat saya jauh lebih tegas pada saat kita menyampaikan suatu kritik secara terbuka, yang itu sudah kita sampaikan berulang kali selama 1 tahun terakhir. Kita berdiri bersama civil society yang kritis tentang bagaimana langkah-langkah Pak Jokowi itu berseberangan dengan berbagai sejarah tentang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Dan itu artinya beliau bukan lagi mencerminkan di perjuangan. Itu Mbak Gina. Nanti saya akan dalami lagi pernyataan dari Mas Eno, tapi kita ke Mas Nyarwi dulu. Mas Nyarwi, tadi kan Mas Handoko menyampaikan bahwa partai perorangan yang disebutkan oleh Pak Jokowi ini merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi. Ini maksudnya konteks korelasinya apa ya kalau menurut Mas Nyarwi? Ya, pertama gini, Adit, Gina ya, kalau hak politik individu di Indonesia, itu saya kira setiap orang itu punya hak berpolitik atau hak untuk punya partisipasi di pemerintahan. Itu kan ada di Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 gitu ya. Di situ dibahas ya banyak hak, salah satunya hak untuk
ikut partisipasi dalam pemerintahan. Tetapi kan di sini gitu ya, kalau kita bicara ikut itu maksudnya apa gitu ya. Nah di dalam Undang-Undang Dasar juga termasuk amandemen itu kan diatur salah satu 22E itu kan misalnya mencalonkan diri. Kalau perseorangan, ini kan Pak Jokowi partai perseorangan katanya gitu ya. Yang dimaksud perseorangan kalau di konstitusi kita itu kan dijelaskan melalui jalurnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu yang perseorangan. Nah di luar itu kan ada, tetapi tidak diatur di undang-undang, itu kan pilkada itu calon perseorangan, ya. Tetapi kan tidak ada pilkada istilahnya hanya satu orang pasangan pasti kan, walaupun namanya pun calon independen. Nah terkait dengan peran, nah ini kan memang tidak ada rumusannya sampai hari ini di dalam setahu saya dalam literatur, partai politik itu memang definisi partai politik itu sekumpulan orang yang memang ada banyak definisi, tapi rata-rata sekumpulan orang yang memang berorganisasi untuk menyiapkan gitu ya figur-figur yang siap mengelola pemerintahan, termasuk ikut pemilu, ya berkontestasi, kemudian kalau menang ya mengelola kekuasaan, tapi itu adalah organisasi, dia tidak ada cerita di situ individu. Nah, memang pernyataan Pak Jokowi gitu ya tentang partainya apa, partai perseorangan katanya gitu kan. Nah ini memang multitafsir kan gitu. Apakah maksudnya adalah Pak Jokowi itu sudah sangat yakin gitu ya dengan basis dukungan politiknya yang berbasis individu, atau beberapa orang mengatakan kekuatan personalisasi politik Pak Jokowi sudah luar biasa sehingga bisa merepresentasikan partai politik. Tetapi kalau misalnya itu saya kira itu tentu dari basis relawan atau apapun, nah nanti bisa dikembangkan menjadi partai politik. Tapi kalau sebagai individu, nah ini yang kemudian tidak ada dalam konstitusi kita juga dan di literatur yang kemudian setahu saya itu mengindikasikan individu itu bisa katakanlah ikut berpartisipasi dalam pemilu. Partai aja itu diatur syarat-syaratnya di Undang-Undang Partai Politik dan di Undang-Undang Pemilu ya untuk bisa mengikuti gitu. Jadi ini yang saya kira juga multitafsir. Tapi tafsir berikutnya ada yang mengatakan jangan-jangan ini sindiran atau apa gitu ya kepada partai lain, khususnya ya partai sebelumnya Pak Jokowi yang dianggap bukan bagian ini, itu partai PDI Perjuangan yang kemudian kan kalau kita lihat gitu ada peran tokoh juga yang sangat kuat, Bu Mega gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Nah itu artinya sindiran dalam artian juga ini partai organisasi tapi kok sepertinya ada semacam perseorangan juga kepentingan yang kuat di sana. Apakah itu? Tapi kalau itu kan tidak hanya PDI Perjuangan, partai yang dimana orang-orang kuat ada di dalamnya. Gerindra ada Pak Prabowo gitu ya, Nasdem ada Pak Surya Paloh dan lain-lain seperti itu. Kecenderungannya yang mana berarti singkat? Ya kalau saya sih ini merepresentasikan Jokowi menunjukkan berbeda dengan katakanlah penegasan tadi imbas dari statement dari PDI Perjuangan. Dia bukan bagian dari PDI Perjuangan, artinya ya otomatis harus berjalan secara perseorangan, kira-kira gitu logikanya. Oke, merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita kembali. Ketika Pak Jokowi ini menyebut bahwa partai perorangan ini, sebagian pihak menyatakan bahwa ini masih multitafsir, sangat multitafsir. Ada yang bilang bahwa ini adalah salah satu bagian dari hasrat Pak Jokowi yang ingin melanjutkan atau bahkan masih panjang karirnya di politik. Nah, kita ke Mas Handoko. Mas Handoko, apakah Projo ini nantinya akan menjadi wadah dari partai perorangan ini? Ya itu peluangnya macam-macam ya. Jadi yang jelas kan begitu Mas Hasto ngomong Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan, terus kemudian Pak Jokowi menjawab partai perorangan, artinya pada titik itu udah clear ya bahwa Pak Jokowi sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Itu kan sudah jelas dengan pernyataan itu. Kemudian ini harus dibaca sebagai sebuah titik awal lah ya. Dari rangkaian perjalanan Pak Jokowi berikutnya dalam konteks politik Indonesia, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini selalu pingin untuk mendharma baktikan dirinya bagi kemaslahatan rakyat Indonesia, itu clear itu dan sudah terbukti sekian lama beliau mengabdikan dirinya untuk itu. Bahwa kemudian bentuknya apakah misalnya Pak Jokowi akan bergabung dengan partai-partai yang ada sekarang gitu, atau kemudian membangun partai politik tersendiri, atau juga tetap dengan posisi sekarang beliau tidak di luar partai, itu semuanya sama-sama mungkin gitu. Jadi itu semuanya masih punya kemungkinan. Kita akan lihat itu dalam waktu-waktu ke depan, kira-kira begitu. Oke, masih banyak probabilitasnya ya. Saya mau menuju ke Mas Seno dulu. Mas Seno, saya mau mendalami lagi.
tadi soal sikap dari PD Perjuangan kan disampaikan oleh Mas Sekjen ya, Mas Hasto, bahwa Pak Jokowi dan keluarga ini bukan kader PDI Perjuangan lagi. Nah, sikap dari Mas Hasto ini apakah merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega? Karena kan kulturnya di PDI Perjuangan itu kan rapat barisan, semua ikut arahan Bu Mega. Itu gimana Mas Eno? Harus clear dulu di sana. Bukan kami yang memutuskan bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader, karena bukan kami yang meninggalkan. Tetapi kan Pak Jokowi sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan perjuangan politik yang digariskan oleh cita-cita dan ideologi partai. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau dikatakan kami yang mendepak, kami yang meminta pergi. Nggak pernah ada seperti itu. Tetapi Pak Jokowi yang meninggalkan perjuangan dari partai. Nah, kalau kita melihat Mbak bahwa demokrasi itu memang perlu aturan main, dan dalam sendi-sendinya di situ ada partai politik. Nggak bisa orang berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa ada partai. Maka kalau bicara tentang partai perorangan itu juga debatable, itu konsepnya bagaimana? Apakah kira-kira semua partai nanti akan diarahkan untuk harus ikut dengan ambisinya Pak Jokowi? Apakah nanti partai-partai politik itu yang akan digunakan sebagai kendaraan? Kan itu berbahaya untuk demokrasi kita kalau tumpuannya bukan pada cita-cita dan gagasan. Jadi buat kami sampai sejauh ini ya apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai itu menggambarkan praktek politik yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan cerminan dari praktek politik PDI Perjuangan. Mas Eno, sampai situ Pak dulu. Jokowi bukan bagian dari partai. Itu dulu Mbak Gina. Artinya, tapi apakah sikap dari Mas Hasto ini merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega? Karena kalau kita lihat sikap politik dari Bu Mega sampai sejauh ini pun juga belum menyampaikan itu ke publik mengenai sikap politiknya. Itu harus PDI Perjuangan itu dalam satu rapat barisan. Artinya kalau kemarin konferensinya dilakukan di DPP partai, maka statement-statement yang keluar juga adalah statement yang keluar dari DPP partai. Itu Pak. Baik, saya ingin ke Mas Nyarwi. Ini kan menarik, tadi Anda katakan bahwa ini masih multitafsir, ada banyak probabilitas, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi ketika kita masuk pada kemungkinan bahwa Pak Jokowi ini membuat partai sendiri, apakah persona dari Pak Jokowi dan ketokohan dari Pak Jokowi ini memungkinkan untuk itu? Ya, saya kira masih memungkinkan, ya. Cuma harus diuji dalam panggung elektoral plus panggung organisasi kepartean. Ada dua di situ ya. Harus diingat ya Aditya, Vita. Pak Jokowi itu kan politisi produk pemain elektoral ya. Jadi dukungan politiknya itu kuat kalau dia itu menjadi calon ya. Dan kita tahu gitu Pak Jokowi tidak pernah punya karir di organisasi kepartean. Dalam artian pengurus partai ya, di inti gitu enggak. Dan mengorganisir kekuatan partai itu belum gitu ya. Nah kalau misalnya Pak Jokowi gitu ya nanti masuk ke partai politik, saya kira itu juga langkah yang bagus gitu loh. Dan beberapa presiden kan sebelumnya misalnya Pak SBY walaupun pendiri juga salah satu partai Demokrat, tapi memimpin partai Demokrat kan juga setelah tidak menjadi presiden kan gitu. Nah saya kira Pak Jokowi juga bisa mempertimbangkan pola seperti itu. Walaupun kemudian beberapa orang bertanya ya, partai apa kira-kira gitu ya, apakah bikin partai baru gitu ya, termasuk brandnya juga namanya pakai Pak Jokowi misalnya begitu, entah apapun ya singkatannya gitu ya. Atau misalnya menggunakan atau berafiliasi dengan partai yang selama ini sudah dekat. Misalnya contoh gitu ya, Golkar. Sekarang kan Golkar dipimpin oleh Ketum Pak Bahlil itu kan juga karir politiknya itu kan berdekatan, bahkan termasuk bertransformasi bersama Pak Jokowi ketika berkuasa. Nah bisa saja punya jabatan tertentu di Golkar, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kan ada Mas Kaisang, Ketua Umum PSI yang itu juga putranya Pak Jokowi kan gitu. Bisa aja ada membesarkan PSI sampai lolos parlemen nanti di pileg berikutnya. Atau komunitasnya Mas Handoko ini ya, Projo gitu ya. Yang tadi juga dibahas ada kemungkinan juga bertransformasi menjadi partai politik kan gitu. Nah atau alternatif yang lain kan ada partai baru misalnya yang itu memang didesain atau berbasis pada konsep ideologi politik personal Pak Jokowi. Tapi balik lagi memang gitu ya dalam demokrasi gitu itu membutuhkan partai politik, tidak bisa perseorangan menurut saya. Hanya dalam konteks mencalonkan itu pun gitu ya. Kalau individual itu hanya DPD ya forumnya atau arena elektoralnya. Kalau misalnya itu pemilu pilkada sekalipun gitu ya, ada calon independen tetapi kan dia juga
mempunyai syarat-syarat tertentu. Tetapi kan itu bagian dari akomodasi ya, akomodasi hak politik warga negara untuk bisa ikut dalam pengelolaan pemerintahan yang di pasal 28 tadi yang saya cerita. Nah, tetapi yang memang yang ideal kalau kita bicara kelembagaan partai politik, sistem kepartean partai politik ya dalam proses demokrasi, tentu membutuhkan partai-partai yang kuat dan partai-partai yang bertarung dengan konsep dan ide dan ideologi. Nah, kalau Pak Jokowi bisa menawarkan itu gitu, apapun namanya, ya itu juga bagus. Tetapi kan harus kemudian bertarung dengan partai lain kan gitu. Soal konseptualisasi ideologinya, diferensiasi ininya dan lain-lain. Saya kira itu tantangannya di sana. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap politik dari Pak Jokowi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Nyarwi, kemudian Mas Handoko dan juga Mas Seno atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Gina, Mas Adit.